semuanya. PTTH Ranah Kaisar episode 651 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar di dunia Sanhai akhirnya pecah antara dua ras tertinggi, klan Naga dan klan Phoenix. Feng Xi, pemimpin Phoenix, menuntut balas atas kematian leluhurnya dan menolak perdamaian yang ditawarkan Xuan Huang. Meski Xuan Huang berusaha menghindari perang, kebencian yang telah mengakar membuat konflik tak terhindarkan. Klan Phoenix bersekutu dengan berbagai ras buas untuk menggulingkan dominasi naga. Sementara para naga mempertahankan kehormatan dan kedudukan mereka sebagai penguasa dunia Sanhai. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan memilih turun ke dasar laut untuk menghadapi Raja Klan Jianlong yang bersembunyi, mengungkap pengkhianatan yang tersembunyi di balik perang besar ini. Dengan bantuan Goyan, Xiaoyan menghancurkan formasi pelindung kuno dan melukai Raja Jianlong menggunakan teratai api abadi. Xiaoyan melangkah maju. Dengan kekuatan penginderaan,nya dia langsung mengunci posisi Ye Huang. Menyadari hal itu, Ye Huang segera mundur dengan cepat, sama sekali tidak memiliki niat untuk melawannya. Namun, kecepatannya jelas tidak mungkin menandingi Xiaoyan. Dengan kekuatan petir jile yang mengalir dalam tubuhnya, Xiaoyan hampir seketika telah mengejar dan muncul di atas kepala Ye Huang. Tanpa peringatan sedikit pun, tinjunya menghantam ke bawah. Suara ledakan berat menggema di udara. Tinjunya membawa kekuatan yang mengerikan, namun Ye Huang telah bersiap sebelumnya. Dua tanduk kecil di kepalanya memancarkan kilatan petir, membentuk perisai pelindung untuk menahan serangan. Sayangnya, perisai itu sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Xiaoyan. Dalam sekejap, pelindung tersebut hancur berkeping-keping, dan pukulan tak kasat mata menghantam kepala Ye Huang. Dia menjerit kesakitan. Awalnya dia memiliki kekuatan di tingkat keempat ranah transendensi. Namun setelah sebagian besar kekuatannya diserap oleh Xiaoyan, kekuatannya menurun ke tingkat ketiga. Dalam keadaan demikian, mustahil baginya untuk menjadi lawan Xiaoyan. Bahkan jika dia masih berada di tingkat keempat, Xiaoyan tetap dapat membunuhnya. Pada saat ini, tubuh besar Ye Huang tiba-tiba bergetar hebat. Tubuhnya yang raksasa terpecah menjadi ratusan naga kecil, melarikan diri ke berbagai arah untuk menghindari pengejaran. Namun, dia jelas meremehkan kekuatan jiwa Xiaoyan yang telah mencapai tingkat void. Meskipun aura ratusan naga kecil itu tampak serupa, di mata Xiaoyan yang memiliki jiwa pada tingkat tersebut, perbedaan di antara mereka terlalu jelas. Xiaoyan tidak langsung bertindak, melainkan menunggu dengan tenang hingga berhasil mengidentifikasi aura sejati Ye Huang. Begitu merasakannya, Xiaoyan melangkah maju. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dan muncul tepat di depan sosok asli Ye Huang, lalu mencengkram ke arahnya. Tawa tajam Ye Huang terdengar dari udara. Dia menganggap tubuhnya yang telah berubah itu tidak akan bisa ditemukan. Cara melarikan diri ini belum pernah gagal sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa di alam void. Kali ini, keberuntungannya berakhir karena lawannya adalah Xiaoyan. Seketika, tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Sorot matanya kini dipenuhi ketakutan, dan dia buru-buru memohon ampun. Dewa dari ras manusia, apa sebenarnya yang engkau inginkan? Asalkan engkau melepaskanku, aku bersedia mengatakan semuanya. Ucapnya dengan penuh ketakutan. Tubuhnya bergetar, kedua tangannya terangkat dalam sikap hormat. Namun Xiaoyan tidak menanggapi permohonannya. Lingkaran cahaya berputar di matanya. Kekuatan penghancur jiwa langsung diaktifkan. Tubuh Ye Huang seketika terkekang. Lalu sebuah pukulan keras menghantamnya. Meskipun tubuh naga itu amat kuat, satu serangan Xiaoyan sudah cukup untuk membuat daging dan darahnya hancur berantakan. Ye Huang mencoba melawan, namun Xiaoyan tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Satu tangan diangkat, energi jiwa terkonsentrasi, menggenggam kepala naga itu erat-erat. Pencarian jiwa. Xiaoyan tidak lagi mempercayai ucapan binatang buas ini. Tiga klan dewa mengatakan bahwa Raja Tianzang telah dibawa oleh klan Jialong. Tetapi pencarian sejauh ini tidak membuahkan hasil. Maka, dia memutuskan untuk menyelidikinya langsung dari sumbernya. Ye Huang yang telah kehilangan kemampuan melawan, hanya bisa meraung kesakitan ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menembus pikirannya. Dari serpihan ingatan yang berantakan, Xiaoyan hanya mencari satu hal, yaitu informasi tentang Raja Tianzang. Dan benar saja, di dalam ingatan itu, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Raja Tianzang tengah terikat oleh rantai besi di tangan dan kakinya. Tubuhnya penuh luka dan darah. Di sekelilingnya berdiri sebuah altar kuno, penuh dengan ukiran ritual misterius. Gambaran itu berputar kembali, memperlihatkan keberadaan klan Phoenix. Di antara mereka,
Ada satu bayangan hitam duduk bersila di hadapan Raja Tianzang, seolah hendak melakukan sesuatu terhadapnya. Setelah itu, bayangan memori pun terputus. Begitulah akhir dari ingatan tersebut. Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya. Tubuh Yahuang bergetar hebat dan memuntahkan darah segar. Matanya kehilangan cahaya. "Ampuni aku, tolong lepaskan aku," ucapnya dengan suara serak. "Lepaskan pertahanan jiwamu, jangan melawan. Jika engkau melakukannya, aku mungkin akan membiarkanmu hidup," ucap Xiaoyan dengan dingin. Kematian Yahuang kini benar-benar berada di ujung jarinya. Api surgawi perlahan muncul di telapak tangan Xiaoyan, mengelilingi tubuh Yahuang. Hanya dengan sedikit dorongan, api itu dapat menghanguskan segalanya. Terdesak oleh ketakutan, Yahuang akhirnya menyerah. Dalam sekejap, Xiaoyan mengurungnya di dalam ruang spiritual miliknya. Dia memutuskan untuk menahannya di sana untuk sementara waktu. Namun, dari hasil pencarian jiwanya, Xiaoyan menyadari bahwa masalah antara dua ras ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dia segera melangkah menuju permukaan laut. Di sana, pertempuran besar telah pecah. Lautan hitam kini berubah merah, bercampur dengan darah dan jasad Phoenix dan naga yang berguguran. Kedua pihak saling menebas tanpa ampun. Di pihak klan naga, meski tampak unggul pada awalnya, luka dan kematian mulai bermunculan seiring berjalannya waktu. Xuan Huang tampak berada dalam keadaan sulit. Tubuhnya dipenuhi luka, sementara Feng Xi melayang di udara, mengepakkan sayap api yang menjulang tinggi. Setiap kibasannya memancarkan lapisan demi lapisan serangan api yang menyapu Xuan Huang tanpa henti. "Racun yang mengalir di tubuhmu tidak akan semudah itu disingkirkan. Aku benar-benar tidak menyangka engkau berani meninggalkan benua Long Yuan. Setelah aku membunuhmu, klan naga akan kehilangan pemimpinnya. Dan siapa yang akan menyelamatkan mereka?" Feng Xi berkata dengan nada dingin. Tubuhnya berubah menjadi wujud manusia. Api di sekitarnya berkobar, tangannya menggenggam pedang panjang yang terbuat dari api murni. Dengan satu ayunan, semburan api menjulang di langit, seolah hendak membelah dunia. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan mata tajam. Dia dapat merasakan kekuatan yang sangat berbeda dari api itu. Kekuatan yang mengandung hukum alam, bukan sekedar energi biasa. Api penghakiman Phoenix. Api itu melesat, mengaum seakan memiliki nyawa. Xuan Huang menggerakkan tubuh naga raksasanya, berusaha menahan serangan itu dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Namun, bahkan sisik-sisik naga yang seharusnya tak dapat dihancurkan pun mulai retak, mengeluarkan suara patahan yang menakutkan. Darah mengucur dari tubuhnya, namun dia tetap maju, memaksa diri menembus lapisan api untuk mendekati Feng Xi. Xuan Huang menggeram dalam amarah. "Feng Xi, jika demikian, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri." Tubuh naga raksasa itu tiba-tiba dipenuhi petir dan cahaya suci. Aura di sekitarnya meningkat pesat, kekuatannya melonjak tajam. Tubuhnya mengecil agar lebih cepat bergerak, lalu menghantam Feng Xi dengan kekuatan penuh. Feng Xi segera membentuk perisai api di hadapannya. Namun tubuh naga raksasa itu menghantamnya dengan keras. Perisai itu hancur dalam sekejap, dan Feng Xi memuntahkan darah segar. Matanya menatap dengan keterkejutan. "Perang saudara, kalian sudah berjanji. Mengapa masih berdiam diri?" teriak Feng Xi sambil mundur. Ketika suaranya bergema, 3 celah ruang muncul di langit. Dari masing-masingnya keluar 3 sosok makhluk agung. Mereka adalah 3 dewa yang pernah ditemui Xiaoyan di dunia cermin. Xiao Feng Tiangao, Chang Ming Haiyao, dan Shen Luo Yaomu. Ketiganya merupakan tokoh tertinggi dari 3 ras dewa. 2 di antaranya memancarkan aura ranah transendensi tingkat keempat, sementara satu lainnya mencapai tingkat kelima. Begitu sosok itu muncul, mata Xiaoyan langsung menyipit tajam. Dia mengenali nama itu, Tian Luolan. Dia adalah salah satu dari 3 makhluk tingkat kelima yang pernah terlibat dalam pengepungan berdarah terhadap dirinya. Tak disangka, nasib mempertemukan mereka kembali di tempat ini. Sebelumnya, Xiaoyan masih mempertimbangkan apakah dia harus turun tangan dalam pertempuran ini. Namun, kini keputusan itu tidak perlu ditunda lagi. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh Tian Luolan dari klan Shen Luo Yaomu. Baginya, dendam darah tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Pertempuran itu dulu adalah pertarungan hidup dan mati. Dan kini, saat pembalasan akhirnya tiba jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dendam lama harus dibalas, darah harus dibayar dengan darah. Pertemuan ini bukan kebetulan, ini adalah saatnya pembalasan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.